Banyak orang mengira bahwa ketika usia mulai menua, urusan keintiman tidak lagi relevan. Padahal, di balik senyum seorang lansia, seringkali masih tersimpan kerinduan akan pelukan hangat, sentuhan lembut, dan perasaan dicintai sepenuhnya. Keintiman bukan semata tentang tubuh yang menyatu, tapi tentang rasa diterima apa adanya. Meski keriput mulai tampak, rambut mulai memutih, dan tenaga tak lagi seperti dulu. Di usia 60 tahun ke atas, keintiman justru bisa menjadi jembatan antara kebutuhan jiwa dan kenyamanan batin. Pernahkah Anda merasa bahwa makin bertambah usia, justru kedekatan emosional jadi jauh lebih penting dibanding segalanya? Bagi sebagian pasangan, kedekatan ini bahkan jadi satu-satunya bentuk komunikasi yang tersisa saat kata-kata mulai jarang terucap. Pelukan, genggaman tangan, atau bahkan sekadar bersandar di bahu pasangan, bisa jadi lebih bermakna daripada 1000 percakapan. Jika Anda merasa demikian, Anda tidak sendiri. Silahkan tinggalkan komentar, tuliskan nama dan usia Anda, dan kalau berkenan, bagikan pengalaman pribadi tentang bagaimana keintiman dengan pasangan berubah seiring bertambahnya usia. Komentar Anda bisa jadi kekuatan untuk orang lain yang selama ini memendam rasa yang sama. Namun, seringkali, budaya membuat kita ragu. Seolah jika sudah lansia, maka tidak pantas lagi merindukan hal-hal seperti itu. Tapi mari kita tanyakan secara jujur dalam hati, apakah keintiman benar-benar soal usia, atau soal kebutuhan batin, yang tetap hidup, selama kita masih bernapas? Banyak lansia merasa bersalah, hanya karena masih menginginkan pelukan atau belayan. Ada yang menahan diri, karena takut dianggap aneh oleh anak-anaknya. Bahkan ada yang berpura-pura tidak merindukan. Padahal setiap malam, hati terasa kosong, hanya karena tidak ada tangan yang menggenggam. Padahal, penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa keintiman yang terjaga di usia lanjut bisa membantu menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan menjaga kestabilan emosi. Ini bukan hanya soal hubungan suami istri, tapi soal kebutuhan mendalam untuk merasa dibutuhkan, dihargai, dan diperhatikan. Dan menariknya, saat gairah muda tak lagi mendominasi, justru kedekatan yang dibangun bisa menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi tuntutan sempurna. Tidak ada lagi harapan berlebihan. Hanya dua orang yang saling menerima apa adanya dalam sunyi yang damai. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika salah satu pasangan sudah tidak berminat? Bagaimana jika tubuh sudah tidak mendukung seperti dulu? Apakah keintiman masih mungkin terjadi? Jawabannya, sangat mungkin. Karena keintiman tidak selalu soal aktivitas fisik yang penuh tenaga. Terkadang, duduk berdekatan sambil minum teh bersama, mengobrol sebelum tidur, atau menatap mata satu sama lain, dengan tenang, itu pun bisa jadi bentuk keintiman yang paling dalam. Anda tidak perlu kuat, Anda hanya perlu hadir, sepenuh hati. Sayangnya, banyak pasangan di usia lanjut berhenti saling menyentuh. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena canggung untuk memulai. Bertahun-tahun hidup bersama, namun justru lupa bagaimana caranya saling memeluk. Jika ini terjadi pada Anda, tak ada salahnya untuk mulai dari hal kecil. Sentuh tangan pasangan saat berjalan, atau sandarkan kepala di bahunya saat menonton televisi. Kadang, langkah kecil seperti itu membuka jalan bagi keintiman yang lebih luas. Sebuah pertanyaan yang sering muncul dari para pria adalah, apakah tubuh saya masih bisa? Apakah saya tidak berisiko, mengingat usia yang sudah lanjut? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Namun mari kita lihat dari sudut yang lebih jernih. Jika Anda masih bisa berjalan santai, naik tangga tanpa sesak, dan melakukan aktivitas harian tanpa terlalu kelelahan, besar kemungkinan, tubuh Anda juga masih mampu menikmati keintiman, tentu dengan cara yang lebih tenang, dan sesuai kondisi. Demikian juga dengan wanita. Banyak yang merasa minder karena perubahan bentuk tubuh, atau merasa kering secara alami. Tapi itu semua adalah proses alami. Dan justru di usia ini, cinta sejati akan lebih terlihat. Karena pasangan Anda, yang mencintai dengan tulus, tidak akan mempermasalahkan perubahan itu.
Sebaliknya, dia akan lebih menghargai kejujuran dan kehangatan yang Anda berikan. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah tubuh kita benar-benar berhenti merindukan? Atau hanya kita yang diajarkan untuk tidak lagi berharap? Jika Anda merasa narasi ini menyentuh sesuatu dalam hati Anda, silahkan tekan tombol like, agar lebih banyak orang seusia Anda bisa merasa tidak sendirian. Dan jika Anda belum subscribe, mari bergabung bersama kami, karena setiap minggunya, kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan nyata para sahabat seusia Anda. Bukan teori kosong, tapi pengalaman, dan sudut pandang yang penuh makna. Ada satu hal menarik, di usia senja, sebagian pasangan justru merasakan puncak kedekatan. Setelah bertahun-tahun melewati suka duka, badai rumah tangga, kehilangan, dan kegembiraan, mereka menemukan satu bentuk keintiman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Mungkin hubungan fisik tidak seaktif dulu, tapi setiap sentuhan menjadi lebih bermakna. Tak sedikit pasangan yang berkata bahwa di usia seperti sekarang, mereka justru lebih nyaman berdekatan tanpa tekanan. Tidak ada kekhawatiran soal kehamilan. Tidak ada ekspektasi soal performa. Hanya cinta yang hangat, hadir tanpa paksaan. Tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan kondisi medis. Jika Anda memiliki riwayat jantung, tekanan darah tinggi, atau penyakit lain yang signifikan, sangat penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter. Tapi tetaplah ingat, keintiman bukan hanya hubungan fisik yang penuh gerak. Pelukan hangat, bisikan lembut, genggaman tangan, itu semua bisa membawa rasa aman dan damai, yang sangat berarti di usia sekarang. Pernahkah Anda membayangkan betapa berartinya satu pelukan dari orang yang telah hidup bersama Anda selama puluhan tahun? Pelukan yang tidak hanya menenangkan, tapi juga mengingatkan bahwa Anda masih dicintai, masih dihargai, dan masih sangat penting. Sayangnya, banyak orang yang menahan perasaan seperti itu hanya karena malu. Padahal, tidak ada yang memalukan dari ingin disayang. Tidak ada yang memalukan dari merasa rindu akan kedekatan. Bahkan bagi Anda yang sudah tidak lagi bersama pasangan karena berbagai sebab, entah karena berpisah, atau pasangan sudah tiada, ingatan tentang keintiman itu kadang tetap hadir. Kenangan itu bisa menjadi sumber kekuatan. Dan jika Anda suatu hari menemukan orang baru yang membuat hati Anda hangat lagi, tak ada yang salah dengan itu. Hidup bukan tentang usia, tapi tentang keberanian untuk tetap merasakan. Mungkin Anda bertanya, lalu bagaimana kalau pasangan saya justru menolak? Apakah saya harus berhenti berharap? Tidak selalu. Cobalah berbicara perlahan. Bukan dalam suasana serius, tapi dalam kehangatan harian. Terkadang, pasangan kita hanya butuh diyakinkan bahwa keintiman di usia senja bukan hal tabu, melainkan kebutuhan batin yang sangat manusiawi. Dan yang terpenting, keintiman bukan hanya tentang hubungan berdua, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Saat kita berani mengakui bahwa kita masih ingin dekat, masih ingin dicintai, itu adalah bentuk penghormatan pada hidup itu sendiri. Hubungan yang hangat di usia lanjut bukan hanya mempererat ikatan suami istri, tapi juga bisa memperbaiki cara kita memandang diri sendiri. Kita merasa tidak sendirian, merasa berarti, dan tetap menjadi pribadi utuh. Ada satu kalimat yang layak direnungkan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali keintiman. Bahkan jika selama ini hubungan terasa hambar, tidak ada salahnya mencoba membuka kembali ruang kedekatan. Kadang, hanya dengan duduk bersama dan mengingat masa lalu, kita bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Dan jangan takut terlihat lemah. Justru mengakui bahwa kita masih ingin merasakan hangatnya cinta adalah keberanian yang luar biasa. Anda telah menjalani hidup yang panjang, melewati begitu banyak hal. Anda layak untuk merasa dicintai, dihargai, dan dibutuhkan sampai kapanpun. Dalam setiap fase hidup, ada hal-hal yang patut kita perjuangkan. Dan jika keintiman adalah salah satunya, mari kita rawat bersama. Karena cinta sejati tidak memudar karena usia. Ia hanya berubah cara menyapanya.
Mungkin tidak lagi berlari mengejar, tapi cukup berjalan beriringan. Mungkin tidak lagi membara, tapi cukup menghangatkan. Dan selama kita masih punya seseorang, untuk diajak bicara, disentuh, atau hanya untuk duduk bersama dalam diam, maka keintiman akan selalu punya tempat di hidup kita.